Swastiastu. Siswa kelas 7 yang berbahagia, salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kurikulum yang diberlakukan di SMP Swadhyaya Seni Ukir Penarungan pada tahun pelajaran 2021-2022. Mungkin di antara kalian sudah banyak yang mengenal atau sering mendengar istilah tentang kurikulum. Apa sebenarnya kurikulum itu dan apa sebenarnya implikasinya, penerapannya di sekolah masing-masing. Marilah kita simak uraian presentasi sebagai berikut. Baiklah anak-anak, mari kita membahas permasalahan tentang kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran ini menjadi hal yang sangat penting pada setiap sekolah. Itu merupakan roh dari kegiatan sekolah, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum pengertiannya adalah seperangkat rencana, alat, bahan, tujuan, dan metode untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut harus ada rencana, kemudian ada alat, termasuk juga tujuan, metode atau cara yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum yang berlaku secara nasional pada saat ini di seluruh sekolah di Indonesia namanya kurikulum 2013 atau yang sering disingkat dengan istilah K13. Pada kurikulum K13 ini pada prinsipnya ada istilahnya kompetensi inti yang disingkat dengan KI. KI itu ada 4. Jadi KI 1 itu merupakan sikap spiritual, kemudian KI 2 sikap sosial, KI 3 itu merupakan pengetahuannya, sedangkan KI 4 itu merupakan keterampilannya. Jadi sampai KI itu nanti ada kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu berbeda tergantung kepada jenis mata pelajarannya. Pada prinsipnya seperti itu untuk kurikulum K13. Kemudian untuk kurikulum operasional yang berlaku di setiap sekolah, di kurikulum operasional namanya, itu disebut dengan istilah KTSP. KTSP itu harus singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi KTSP ini disusun oleh tim pengembang kurikulum. Jadi KTSP disusun oleh tim pengembang kurikulum yang penanggung jawabnya kepala sekolah, ketuanya adalah KU kurikulum. Kemudian setiap tahun kurikulum itu selalu direview, disesuaikan dengan situasi atau kondisi pada saat itu. Kemudian hasil dari review kurikulum ini akan divalidasi oleh pengawas dari Dinas Distipora Kabupaten Badung, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas, dalam hal ini adalah Distipora Kabupaten Bandung, baru nanti sah diberlakukan pada tahun pelajaran tersebut. Jadi kalau sudah selesai ditandatangani, baru diberlakukan pada sekolah tersebut. Jadi kurikulum tingkat operasional, KTSP-nya itu baru bisa dipergunakan. Bahkan daripada KTSP ini ada 5. Yang terpenting itu ada 5. Yang pertama adalah pendahuluannya.
yang kemudian visi, misi, dan tujuan pendidikan. Jadi ada di sana visi pendidikan nasional, visi pendidikan di provinsi, kabupaten, termasuk jadi visi dari sekolah, visi dan misi daripada sekolah. Yang ketiga adalah struktur dan muatan kurikulum. Yang keempat, kalender pendidikan. Yang terakhir adalah bentuk disertai dengan beberapa lampiran-lampiran. Termasuk juga di sana ada lembar validasinya, kemudian kalender pendidikan yang berlaku, yang di-review atau yang dibuat oleh tim kurikulum, termasuk juga lampiran-lampiran yang lain seperti rencana-rencana pembelajaran, termasuk juga silabusnya. Itu tambahan untuk lampiran-lampirannya. Yang terpenting dari bagian KTSP ini adalah strukturnya. Jadi struktur kurikulum itu memuat dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ini berbeda dengan di SD, mungkin di sana adalah kelas yang dipakai, jadi guru kelas, tetapi di SMP sekarang kita sudah menggunakan guru mata pelajaran. Jadi setiap minggunya mata pelajaran yang diajarkan oleh guru itu berbeda jam mapelnya, atau jam per minggunya. 1 jam pelajaran itu adalah 40 menit. Jadi 1 jam pelajaran 45 menit, 40 menit. Seperti agama Hindu dan Budi Pekerti, itu 3 jam, berarti 1 minggu diajarkan adalah 3 kali 40 menit, 120 menit, korek-korek 2 jam. 2 jam. Biasa, seperti jam kita yang itu adalah 120 menit, 2 jam. Tapi dalam jam pelajaran jadi 3 jam pelajaran. Dan 1 jamnya itu adalah 40 menit. PKN 3 jam, bahasa Indonesia itu 6 jam, matematika ini ada 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, muatan lokal bahasa Bali 2 jam, PJOK, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam, sedangkan prakarya 2 jam. Kalau dijumlahkan itu ada 40 jam pelajaran per minggu. Ini merupakan struktur kurikulum dari kurikulum 2013 atau K13 yang berlaku di sekolah menengah pertama atau SMP. Yang terpenting lagi dalam KTSP itu adalah penilaiannya. Jadi standar penilaian untuk pembelajaran yang berlaku di masing-masing kelas atau rombongan belajar itu adalah KKM. KKM itu merupakan singkatan dari kriteria ketuntasan minimal. Jadi KKN ini disusun oleh guru berdasarkan 3 ranah. Yang pertama itu adalah kompleksitas materi, kemudian daya dukung atau prasarana-prasarana yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah intik siswa. Intik itu artinya masukkan input siswa yang masuk ke dalam sekolah tersebut. Jadi berbagai kelas, masing-masing kelas itu KKM berbeda. Ini perlu diperhatikan. Jadi kelas 7 KKM-nya 70, kelas 8 adalah 72, sedangkan kelas 9 75. Artinya kalau kita mendapatkan ulangan atau penilaian itu belum mencapai angka 70 di kelas 7, itu kita wajib mengikuti remedial atau belum tuntas. Jadi batas minimal siswa itu dikatakan tuntas adalah KKM-nya. Jadi kalau kalian misalnya ulangan harian belum dapat 70, berarti belum tuntas, berarti wajib mengikuti kegiatan remedial supaya nanti nilainya bisa mencapai 70. Di KKM-nya berbeda. Jadi kelas 7 70, kelas 8 72, kelas 9 75. Jadi untuk penilaian itu menyangkut 3 ranah. Seperti tadi yang Pak ungkapkan di muka, ada dalam kurikulum 2013 itu ada kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri dari KI 1, tadi adalah sikap
spiritualnya, KI 2 itu adalah sikap sosialnya, KI 3 menyangkut pengetahuannya, sedangkan KI 4 adalah keterampilannya. Untuk KI 1 dan KI 2 itu penilaiannya melalui pengamatan. Pengamatan atau sering disebut dengan observasi. Jadi guru itu melakukan observasi di setiap melakukan pembelajaran untuk menilai sikap spiritual dan sikap sosialnya. Sedangkan pengetahuan, jadi pengetahuan, bagaimana cara menilai pengetahuan setelah dilakukan pembelajaran, misalnya dalam satu kompetensi dasar atau satu KD, maka dilakukan penilaian harian. Kalau dulu disebut dengan istilah ulangan harian. Yang kedua adalah penilaian tengah semester. Setiap setengah semester itu dilakukan penilaian dengan beberapa KD yang akan dinilai. Kompetensi dasar akan dinilai. Namanya penilaian tengah semester atau disingkat dengan PTS, nanti akan disertai dengan raport tengah semester. Setelah dilakukan penilaian tengah semester, kalian akan mendapat nilai raport tengah semester. Jadi pada akhir semester juga dilakukan penilaian disebut dengan penilaian akhir semester atau PAS. Atau kalau pada akhir tahun disebut dengan penilaian akhir tahun atau PAT. Demikian juga ada tugas, ada PR. Jadi nilai raportnya itu merupakan nilai rata-rata ke seluruh penilaian. Jadi dirata-ratakan, dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya item penilaian. Jadi penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, tugas PR, dijumlahkan semua, dibagi atau dirata-ratakan sesuai dengan jumlah item penilaian. Itulah yang akan menjadi nilai raport untuk nilai pengetahuan. Kemudian nilai keterampilan, itu bagaimana caranya menilai, itu dilihat dari proyeknya. Proyek itu artinya suatu tugas yang diberikan batas waktu yang lama. Proyek, ya. Tugas yang diberikan dalam jangka waktu lama. Produk itu hasil karya. Hasil karya, misalnya keterampilan adalah hasil karyanya. Itu produk namanya. Kemudian portofolio itu adalah hasil tugas-tugas yang terbaik yang dikumpulkan oleh siswa dalam bentuk portofolio untuk melihat perkembangan daripada tugas-tugas yang diberikan. Yang terakhir adalah nyuk kerja atau kinerja. Itu pengamatan observasi yang dilakukan pada saat siswa melakukan pekerjaan. Itu. Jadi dalam raport kalian nanti ada nilai sikap. Nilai sikap itu biasanya dideskripsikan, kemudian ada nilainya tetapi dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk angka, tetapi A, amat baik, baik, dan cukup. Jadi syarat nanti kalian naik kelas itu nilai sikapnya minimal baik. Kemudian ada pengetahuan seperti tadi, itu harus sesuai dengan nilai KKM minimal dengan KKM-nya, kalau tidak belum sesuai dengan KKM nanti dilakukan remedial. Demikian juga nilai keterampilannya itu merupakan rata-rata dari seluruh tugas yang diberikan. Di samping penilaian ini juga nanti ada kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ada ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh kelas 7, yaitu ekstrakurikuler kepramukaan. Dan minimal juga nilainya harus baik. Demikian juga ekstrakurikuler yang lain, misalnya atletik, permainan bola, menabuh misalnya, juga menjahitan sesuai komputer lagi, tergantung kondisi sekolah kita. Kalau di sekolah kita itu ada ekstrakurikuler komputer yang wajib diikuti, ekstrakurikuler kepramukaan wajib diikuti, dan minimal harus nilainya baik. Demikianlah anak-anak materi kurikulum yang disajikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Bapak mengucapkan selamat menjadi siswa swadhyaya Seni Ukir Penarungan. Mudah-mudahan bisa berhasil mencapai
cita-cita sesuai dengan yang diinginkan. Bapak duduk dengan para Santi. Om Santi.